Shalom semuanya. Haleluya. Saya melihat pada pagi hari indah ini, haleluya. Tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa, yang mau bangkit bagi setiap kita, haleluya. Katakan sama-sama, haleluya. Haleluya. Yes, amin. Sungguh kita bersyukur kalau Tuhan mau bangkit bagi setiap kita dan mau naik, menyediakan tempat bagi setiap kita, amin. Makanya kelihatan wajahnya hari ini, semuanya cerah-cerah, ceria-ceria. Kalau ditanya nanti, kamu udah ada kafling belum di atas? Udah ada kafling belum? Di dunia emang belum ada kafling yang mungkin, ada yang gak punya kafling, tapi di atas kita udah pasti punya kafling, amin. Karena Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kita, Dia naik buat menyediakan tempat bagi kita. Tepuk tangan buat Allah Bapa yang dahsyat yang luar biasa, haleluya. Mari persiapkan hati kita. Dia begitu baik bagi. Yes, haleluya. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Seberapa banyak yang bangga pada hari ini memiliki Allah yang seperti Dia. Tepuk tangan kemuliaan buat yang Allah yang buat yang dahsyat. Haleluya. Katakan dalam lembah kekelaman, yes, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin, yes Lord. Tiada pernah sedetik pun,
luar biasa, kami bangga Tuhan Yesus memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena tidak ada satupun Allah seperti Engkau Tuhan di dunia ini Tuhan, di atau dimanapun juga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau mau mati bagi setiap kami. Bahkan bukan berhenti sampai di situ Tuhan. Tapi Engkau bangkit pada hari ketiga. Dan hari ini Tuhan Engkau naik ke surga. Menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima semua anugerah yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami masih belum peringati hari yang bersejarah ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi, masuk lebih dalam lagi. Memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu lewat pujian, penyembahan, pengagungan kami ini Tuhan Yesus, dari hati kami yang terdalam Kau disenangkan. Oleh karena itu Tuhan, mari berkaryalah Tuhan Yesus. Kau ada tengah-tengah kami, Roh Kudus jamah setiap kami. Untuk kami boleh bersuka cita di dalam nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus. Di mana ada sukacita, di mana ada kami mengundang hadirat-Mu, di situ Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami lebih dan lebih lagi. Di dalam nama-Mu yang kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan yang siap lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Shalom umat pemenang. Saya percaya kita semua bersuka cita karena Tuhan telah naik ke surga hari ini. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh sama-sama kita baca ayat tahunan kita. Media mau ditampilkan? Umat pemenang siap baca ayat? Amin. Kita baca dari Mazmur 20 ayat yang ke-7 dengan suara yang lantang. Amin Bapak Ibu. Kita baca 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yes. Boleh sama-sama satu kali lagi ya. Yang lebih lantang saya mau semua, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, semuanya kita baca yang lantang. Kita baca ya sama-sama lagi ya dari Mazmur 20 ayat yang ke-7. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yes. Siap memuji Tuhan, amin. Yang siap boleh sama-sama lambaikan tangannya dulu dong. Saya mau semua tangan diangkat ke atas, kita sama-sama siap memuji Tuhan, amin. Yes, salah bangkit. Karena kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga pada hari ini. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersuka cita lebih lagi buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Siap sama-sama katakan. Allah bangkit.
Haleluya. Hari ini kita memperingati apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan sudah mati dan bangkit karena Dia Allah yang besar. Sama ini kita akan menyanyikan Tuhan, sebab Tuhan Raja Maha Besar. Kita mau lihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita, amin. Kita mau meraih setiap kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Kita mau menciptakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab apa? Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala ayat. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama kita mau melihat kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia sangat dahsyat menghancurkan. Saya mau cuma ajar lagi lakukan ini. Sebab Tuhan yes, dan sangat terpuji. Kita guncangkan surga saat ini, haleluya. Sekali lagi saya mau jemaat aja yang nyanyikan lagu ini. Lebih keras lagi kita guncangkan surga, biar surga semuanya bersuka cita. Tuhan Maha dan sangat terpuji. Dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ya Allah, kita yang dahsyat, lebih dahsyat dari Allah manapun. Amin. Karena itu Dia selalu membuat kita hari-hari kita lebih lagi bahagia dan bersuka cita. Saat ini kita mau tertawa bersama dengan Tuhan.
Karena Tuhan sudah memberikan kita hidup yang baru. Anugerahnya selalu baru setiap hari. Dan berkat-berkatnya selalu baru buat kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa.
wajah yang penuh dengan sukacitanya. Nengok kiri kanan. Hari ini bahagia nggak? Kalau Tuhan naik ke surga untuk nyiapin tempat loh bagi setiap kita. Siapa yang bahagia angkat tangannya. Coba lihat wajah-wajah yang bahagia yang Tuhannya udah naik siapin tempat bagi kita. Berarti kita udah punya kafling di atas nih semuanya nih. Bangga nggak? Bangga nggak? Senang nggak? Senang nggak? Kasih tahu kiri kanan, senang banget deh. Haleluya. Oleh karena itu kita yang bahagia tempat ini. Kita yang bersuka cita. Impartasikan buat kiri kanan kita. Sehingga sebelah kita juga boleh merasakan rasa sukacita yang kita dapatkan. Amin. Haleluya. Yes. Yesus. Siapakah kami ini Tuhan Yesus sehingga kami boleh layak menerima semuanya. Haleluya. Hatimu terlukis namaku di wajahmu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Yang rela mati dan melakukan segalanya bagi setiap kita. Jesus. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahmu bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu.
Segala puji hormat kemuliaan bagi namamu. Kau yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Katakan bagimu Tuhan segala pujian. Beri pujian, hormat kemuliaan. Jangan besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah naik ke surga, telah memberkati setiap anak-Mu yang percaya kepadamu. Pergaulan-Mu tak terbatas. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar sabda-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan sabda-Mu hingga kebenaran demi kebenaran membuat setiap anak-Mu tambah hari tambah dikuatkan, tambah hari tambah mendapat kemenangan. Kami serahkan firman-Mu pada siang hari ini dalam nama Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus yang bersama kami, roh dunia, roh setan, roh kedagingan, roh kuasa gelas, kami cabut dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Hari ini adalah hari Kamis, adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari raya Isa Al-Masih. Kita tahu bahwa kita anak Tuhan. Ada hadiah yang akan Tuhan berikan pada kita. Jadi saya hari Sabtu Minggu harus berkhotbah lagi tentang rahasia Roh Kudus. Kita akan buka nanti minggu ini, dan sekarang kita akan bicara kenaikan Tuhan membawa pengharapan pada saudara dan saya.
Kalau nggak ada kenaikan kita nggak ada orang yang ada di surga siapin kita. Selain Tuhan kita yang hidup ialah Yesus Kristus. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3 kita baca firman-Nya. Sudah ketemu kita bilang oh yes. 1 Petrus 1 ayat 3. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Dia telah lahir, dia telah mati, dia telah bangkit kembali, dia telah naik kembali, dia memberikan pengharapan pada setiap anak Tuhan. Jadi anak Tuhan dengar lagi udah gak boleh cengeng. Kita harus menjadi pemenang. Karena firman Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus terdapat dalam berbagai Alkitab. Kalau kita baca Alkitab di Lukas 20, nggak salah ayat 50 dan sampai 53, kita baca bagaimana Yesus membawa di dunia ini, membawa berkat kepada kita. Itulah luar biasa. Kalau kita baca lagi Lukas 24 ayat 50 dan 53, apa yang dikatakan? Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, terpisahlah, dia terangkat ke sorga. Dia tahu dia naik ke sorga. Mereka sujud menyembah. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Mereka gak sangka bahwa Allah kita telah naik ke sorga, telah terangkat di sorga. Lalu ada malaikat bilang, Bapakmu sudah naik ke sorga. Dia akan turun kembali pada akhir zaman. Mereka naik ke sorga, dia akan menyiapkan fasilitas pada Anda dan saya. Jadi kita anak Tuhan percaya bahwa Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa, dia akan membawa kita naik ke sorga. Dunia ini bukan milik kita, dunia ini hanya numpang liwat sementara. Kemarin saya habis nyangseng. Sebenarnya saya janji sama bro kita mau datang, ternyata telepon datang. Pak, saya punya kakak meninggal, terpaksa saya harus datang. Saya datang, saya lihat begitu mewah tempatnya, begitu luar biasa fasilitasnya, begitu cukup makanannya. Saya lihat toplesnya di fashionnya, baju-baju orang meninggal, sepatu-sepatu orang meninggal, mobil-mobil orang yang meninggal, TV orang meninggal, semua disiapin. Boro-boro lagi hidup, jangan bilang TV. Baju pun belum pernah dibeliin. Dibeliin mewah-mewah. Orang hidup makan mewah-mewah. Waduh. Sebenarnya bukan begitu. Kita hidup itu yang masih napas, kita mencintai orang yang terdekat pada kita. Siapa orang yang terdekat pada kita? Apakah istri kita? Apakah anak kita? Apakah cucu kita? Kita harus melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Bukan lagi udah gak ada, siapin apapun gak ada guna. Dia bikin rumahnya. Kan rumahnya kemarin malam hari malam kembang, dia angkat rumahnya mau dibakar. Hidup itu, saya bilang, hidup itu masih ada, nikmati, masih ada lebih dekat sama Tuhan. Kematian sudah biasa, itu kalau saya lihat orang mati, saya bilang goodbye, ya sayonara. Saatnya kita akan goodbye juga. Siapa nggak bisa mati? Mate, mau cetung nggak mate? Semua itu kembali. Tapi anak Tuhan akan diajak ke surga. Roh kita akan naik. Nggak ada roh yang bertayangan, nggak ada. Kita bahas lagi ayat 19, ayat kisah 1 ayat 9 sampai 11. Dia berkata, hai waktu ayat kisah Rasul 1 ayat 11. Hai orang Galilea,
Mengapa kamu berdiri? Belum melihat di atas. Tuhan kamu telah diangkat, naik ke surga, meninggalkan kamu. Dia akan kembali lagi sampai sama seperti kamu lihat dia di surga. Dia akan kembali. Dia akan kembali pada kita. Paulus jelas katakan pada kita. Banyak di Efesus 20 juga dikatakan begitu. Ayat sampai 20, ayat Efesus 1 ayat 23. Dia kasih tahu. Ini ayat-ayat kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus merujukkan peristiwa ketika Yesus naik ke surga, ya terjadi 40 hari dia telah bangkit dari kematiannya. Dia telah bangkit, dia menandai akhir dari kehadiran secara fisik di bumi. Waktu dia masih bangkit, dia masih sebagai manusia biasa, dia melayani engkau, terjadi mujizat demi mujizat. Juga menegaskan kedaulatan dan kuasanya sebagai anak Allah. Kenaikannya mempersiapkan jalan bagi turun Roh Kudus. Dia buka. Turunlahnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dia akan buka jalan. Enak loh kalau kita anak Tuhan dibuka jalan. Hanya mulut kita apa modalnya? Berdoa. Hati kita yang bersih, mulut kita yang bersih, pikiran kita yang bersih, itu terjadi mujizat. Jangan anak Tuhan datang ke gereja, haleluya, haleluya. Udah pulang, haleluya, haleluya. Sini gak ada kan? Ya. Sini semua hebat. Hari datang gereja, panggilnya my darling. Udah pulang gereja bukan my darling. Panggilnya apa? Gondoruo. Gak boleh. Mulut kita roba, hati kita roba, pikiran kita roba. Kita sembahkan Tuhan. Pasti mujizat terjadi. Kita akan buka ya, ini ada 7 poin saya akan coba bawa. Satu poin, kenaikannya membawa pengharapan yang besar. Membawa yang besar, itu dikatakan. Kalau kita baca, perlahan-lahan kita baca ya, 2, 3 sama-sama ya. Firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh harapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak terbinasa. Dan tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Tersimpan di sorga bagi kamu dan saya. Yaitu saudara yang dipiarakan dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan selamat yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Sekarang akhir zaman. Banyak orang pakai salib, tapi kelakuannya bukan anak Tuhan. Akhir zaman. Bilang saya pelayanan, tipu sana, tipu sini. Itu akhir zaman. Banyak bilang saya anak-anak Tuhan, salibnya semana gede, seleher gede, tapi perbuatannya tidak sepantasnya. Gak gampang memang jadi anak Tuhan. Bisa gak kita selalu bersyukur dalam hidup kita? Bisa gak kita selalu mulut kita memuji-muji orang? Apalagi pendamping kita, istri kita, suami kita, anak kita. Bisa gak kita selalu bersyukur? Memuji-muji. Bisa gak kita bersyukur gereja kita maupun di dalam bersyukur gereja gua number 1. Amin. Bisa gak kita selalu mengatakan bahwa kita punya gereja diberkati Tuhan. Jadi kita selalu kata-kata kita, kata-kata yang membangun, betul bro. Membangun, betul. Betul, membangun hidupnya. Jangan, gak bisa. Aku akan bisa, akan menjadi luar biasa. Amin. Aku akan lebih hebat daripada segala-galanya, amin. Karena kita adalah anak Tuhan. Diberikan manat untuk menjala jiwa-jiwa yang belum percaya. Amin.
Siap cari jiwa? Amin, gitu dong. Harus semangat siap. Nah, ada komandan saya selalu bilang siap. Hidupnya kan punya persiapan hidup. Jangan kita cengeng. Sudah tua saya nggak bisa apa-apa, udah letoy. Enggak, tambah tua, tambah jadi. Bukan tambah tua, menjadi tua biang keladi. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kita tahu dia naik ke sorga, dia naik ke atas. Dia bangkit lagi dari orang mati. Dia kasih kita pengharapan. Kasih kita apa lagi? Kasih kita iman yang kuat. Kita gak gampang jadi anak yang cengeng. Gak mau jadi anak yang gampang minta-minta. Gak mau jadi anak harapin si A, si B, si C. Enggak. Punya iman. I can do everything. Saya bisa buat segala-galanya. Iman. Ketika hatinya punya kasih. Mau melayani orang-orang yang tidak mampu. Puji Tuhan, tempat kita ini bisa melayani orang-orang yang kurang beruntung. Saya nggak bilang orang mampu loh. Nggak boleh, nggak mampu itu nggak boleh, menurut saya salah. Tidak beruntung. Mungkin kita punya motor, dia punya sepeda. Nggak beruntung. Toh? Mungkin kita punya sepeda, dia nggak punya sepeda, jalan kaki. Tapi yang jalan kaki harus rasa beruntung. Kalau dilihat bawah lagi orang nggak bisa jalan, masih ke rumah sakit. Bisa kita selalu bersyukur. Nah itu kunci orang percaya bahwa kuasa Tuhan akan berikan kita paspor sorga. Karena dia akan berikan paspor sorga. Karena dia berikan fasilitas pada saudara dan saya bagi orang yang percaya. Kalau kita baca Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Kenaikan Tuhan Yesus di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kamu jangan takut kamu kos. Jangan takut kamu tinggal di gang. Aku akan mengatakan padamu sebab aku akan pergi. Naik Apollo. Dulu Apollo, sekarang bukan. Naik roket ke surga, siapin tempat bagi kamu. Semua ini sementara hidupnya. Paling banyak 30.000 hari. Kalau 30 hari udah bersyukur, udah 80 tahun. Kalau saya tinggal 1.500 hari lagi. Saya harus nikmatin. Saya harus bersyukur. 30.000 hari, kalau udah 50, udah umur 50 tahun, hati-hati juga. Tinggal berapa puluh ribu hari lagi, 5.000 hari. Kenapa kamu nggak menikmati hidup ini? Datangnya marah-marah, datangnya sumpah diri sendiri. Pendek, bukan milik kita. Jangan bilang gue tinggal di gang, gue tinggal rumah gue robek. Bersyukur kamu masih bisa tinggal rumah robek. Harus semangat. I can do. Rumah gue jelek gue akan perbaikin jadi baru. I can do. Gue kontrak gue akan punya rumah sendiri. Nah itulah orang punya percaya bahwa kuasa Tuhan akan turun pada hidup kita. Saya nggak mau, saya bilang Tuhan kalau bunuh saya jadi hamba Tuhan, jangan saya minta-minta. Tanya jemaat saya belum pernah minta. Saya mau jadi memberi, saya nggak mau minta. Orang bilang saya bos. Dulu bos, tapi bos yao. Bos dunia, pikir diri sendiri. Ya. Pikir sendiri, orang pikir sendiri, lu mati, gua nggak mau tahu. Penting aneh itu nikmati hidup. Ente naik motor, gue gak mau tahu aneh punya mobil. Nah dulu setelah kenaikan Tuhan kita ditobatkan. Dipulihkan menjadi manusia baru. Manusia baru tidak boleh cengeng. Gak boleh cengeng. Tuhan bilang gue siapin tempat ke situ, kamu gak digali, gue siapin istana. Lu gak usah pusing. Makan semua fasilitas sudah ada, mau durian ada, mau apa juga ada, mau es krim juga ada. Udah siapin semua. Gak perlu kamu kasih, minta Tuhan beliin ini, beli Tuhan. Kita gak perlu apa-apa, perlunya apa? Hati yang bersih.
Perlunya apa lagi? Pikiran yang bersih. Apalagi mulut kita yang bersih. Kita punya mulut yang bersih, aduh enak. Bukan bersihnya sikat gigi, bukan. Bersihnya kita punya kata-kata selalu positif. Terangkat surga. Bukti dia berkuasa. Tuhan kita lain daripada yang lain. Tuhan kita naik ke surga. Sudah Tuhan Yesus demikian mereka terangkatlah di surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan Allah. Tuhan kita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus menegaskan. Meneguhkan janji-janjinya. Ini ayat-ayat Alkitab menyatakan Tuhan Yesus yang seperti Markus 19 memberikan bukti kedaulatan bagi kita sesuatu. Ya dunia ini bukan milik kita kok. Jenderal juga akan habis kok. Presiden pun akan habis kok. Betul? Kembalikan ke biasa. Kembali jadi apa? Debu. Rumah 100 2 kali 1. Ada rumahnya 100 bangunnya. 100 rumah, 100 kuburan untuk ditanam. Enggak ada. Ada kalau yang sederhana dibakar. Nah, tapi kita nggak boleh. Ya, kembali ke tanah lagi. Nah. Enak kita Tuhan. Apa untungnya kenaikan Tuhan? Orang bilang apa untungnya? Untungnya dia sanggup menyelamatkan saudara. Dengan sempurna. Dia datang kepada Allah sebagai senantiasa untuk mengantar saudara. Ada pengantarnya, ada tour leadernya ke sorga. Pak, orang tanya, Tuhan Allah tanya, apa yang kamu berbuat? Punya mobil 100? Punya rumah 200? Punya istri 500? Enggak, Tuhan tanya. Apa yang kamu lakukan untuk kehidupan kamu? Apakah sudah tobatkan saudara kamu yang dekat? Apakah kamu sudah pulihkan anak-anak kamu? Belum Pak. Aku dulunya ngomel. Aku dulu ngomel. Dan gosip terus, gosok sana, gosok sini. Sampai gigi saya copot. Tuhan bilang, turun kamu ke neraka. Tuhan bilang, kamu dulu bagaimana? Pak, saya selalu menyembah Tuhan. Hari Minggu saya maupun repot saya datang ke rumah Tuhan. Menyembah Tuhan. Apalagi ada pencurahan Roh Kudus. Hari berturut-turut saya datang menyembah Tuhan. Ada bakso, saya mau keluar duit saya. Bantu orang-orang yang ada sekitar saya. Pas kita pergi naik. Pas baru surga I give you. You naik. VIP. Dia lagi mati senyum mulutnya. Mulutnya enggak bir moli. Ada orang mati mulutnya bir moli. Adanya mulutnya mau melotot. Ini enggak senyum. Enak. Perginya enak. Pernah lihat orang perginya enak? Ada lihat perginya sedih? Ada lihat mukanya perginya orang marah-marah? Saya kalau lihat orang peti itu saya lihat tuh. Waduh ini orang perginya enak. Nah, dia di dunia nggak cantik. Setelah dia mati tambah cantik karena dia perginya enak. Karena apa? Karena dia hidup itu berbuat yang baik. Perbuatan yang luar biasa dekat pada Tuhan. Di dunia dia nggak ada uang. Tapi di sorga dia penuhkan berkat yang melimpah-limpah. Sehingga jangan heran anak cucunya diberkatin. Dia dulu makannya susah, anak cucunya makannya berlimpah-limpah. Kenapa? Karena ada aluran turun berkat dari sorga kepada anak-anaknya. Itu kalau orang tua masih punya anak, sebelumnya harus berbuat sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Untung saya diperintah Tuhan jadi boksu. Kalau saya dulu bukan jadi boksu, akhirnya jadi bosiau, anak saya gak ada hari ini. Anak saya jadi boksu. Saya jadi boksu, Tuhan yang robahkan saya. Utama saya harus merayuin siapa? Anak saya harus rayuin dulu.
Saya selalu bilang anak saya cantik. Ya. Sebetul. Saya bilang istri saya number one cantiknya. Ya. Ya. Jadi istri saya bilang, kok awet muda? Iya dong. Make upnya nomor 1, rayuan gombal. Tuh. Hidup begitu enak. Tuh. Istri saya lihat tadi di panggung, kok mukanya licin, tambah licinnya yang lain. Nah, kena minyak urapan dari saya adalah ludah saya kena. Nah, itu dong kita hidup. Kalau bilang anak Tuhan, siang ngomel, pagi ngomel, siang ngomel, banting pintu, banting sendal, banting piring. Namanya bukan anak Tuhan. Anak gondoruo. Betul? Sini ada? Gak ada. Gak ada. Tapi saya gak tahu ya. Ada yang gak ngaku. Naik Tuhan, enak kita. Jadi kita punya kerinduan kalau udah merasa, waduh Tuhan berkatin saya. Saya kalau hari Minggu gak datang, gak enak. Gak enak. Saya harus datang hari Minggu. Saya mau cari kerajaan Tuhan. Saya rasa urapan Tuhan tolong saya. Daripada saya ke mall, minum kopi bengong-bengong, habis saya ke ibadah saya baru pergi minum kopi. Saya minta siraman rohani. Kita tiap hari kan siraman bukan siraman rohani, siraman rohana. Orang gosip, apalagi ketemu perempuan yang gosip, aduh giginya sampai copot ke kuping. Kita dekat Tuhan enak. Tuhan terima kasih. Saya dapat hari ini 500.000. Saya berlutut Tuhan. Saya mau kasih Tuhan 50.000. Jadi kita selalu bersyukur hidup kita. Hidup kita selalu. Maupun umur boleh tua. Tapi mukanya bercahaya. Bersemangat. Betul? Nah, kita, itulah urap. Namanya orang bilang urapan. Keempat. Kenaikannya jamin bagi orang yang percaya. Orang yang percaya. Dia kenaikannya bagi orang yang percaya. Kita baca kalau di Korintus dikatakan. Kenaikan Tuhan adalah jaminan bagi orang percaya. Karena menunjukkan kekuatannya. Atas maut. Memberi harapan. Kehidupan kekal yang abadi. Kekal abadi hanya ada di Tuhan. Bumi ini sebenarnya bukan milik kita loh. Sebentar juga habis loh. Apa kita banggakan? Saya lihat foto saya masih umur 20. Lumayan ya kerennya ya. Saya umur 30 di Korea pakai. Sekarang saya sudah lihat hitam-hitam muka saya sudah banyak. Berarti saya sudah lauk keke. Ya. Nah, saya diketawain gak apa-apa udah mau lauk keke. Mau diapain? Nah, grandfather. Gak apa-apa emang udah lauk keke. Dulu kita melihat, aduh kita ganteng benar ya. Hidung kita dari Amerika. Aduh mata kita dari Jepang. Aduh. Dulu, nah, lihat fotonya. Udah lama meroyok sekarang. Oh kok cepet ya? Cepet. Dia foto lama waktu dia di China. Udah 6 tahun, 7 tahun. Ke Jepang udah 10 tahun. Naik kapal terus waktu saya bisnis sama istri saya Suci. Kok dia kecil ya? Kurus ya, alimnya. Sekarang waduh, udah keibuannya luar biasa. Hah? Orang bilang istri saya culun-culun, kan nggak culun sekarang, bukan culun. Dulu diam, orang tanya dia nggak ngomong senyum. Tapi sekarang urapan Roh Kudus dia menjadi luar biasa. Betul. Kemarin saya diajak makan sama teman saya, Pak David, saya mau ajak Bapak makan, Jepang punya enak. Orang itu bilang dia susah, pelit. Tapi sama saya, karena saya ada urapan Roh Kudus, dia mau ajak saya makan terus. Saya bilang, dia ajak saya makan, bukan saya mau tolak. Thank you ya, saya terharu, Bapak bisa ajak saya makan ya. Saya lahir lagi, belum bisa dapat teman yang begini. Dia ketawa kencang. Kata-kata kita selalu kata-kata yang membangun, kantu indah. Gak bisa. Gue sibuk, lain kali aja. Lu mau undang-undang, gak undang ya udah. Namanya preman. Kata.
apalagi kita anak Tuhan kan, mau ajak makan. Kalau nggak bisa kebetulan, kemarin ada teman kakaknya meninggal. Saya harus rawat. Kebetulan anak saya suruh saya menjadi penjaga anak-anak cucu saya. Dia bulan kembali jam 8 saya baru pergi, ke jam 10 saya baru pulang. Jam 10 pulang udah ngantuk, jam 11 harus lihat lagi hot bisa. Udah nggak boleh. Ya, khotbah itu ada bilang puji Tuhan, Tuhan urapin. Toh? Jadi itu doa, mesin doa sama Tuhan. Jadi kita doa selalu sama Tuhan, menyanyi dulu, nyembah dia. Baru Tuhan saya besok bawa khotbah apa untuk jemaat. Harus kita siapin semuanya. Jadi kenaikan Tuhan memberi bagi kelima. Kenaikan Tuhan memberi kita kuasa bagi orang yang percaya. Kuasa Tuhan luar biasa loh. Kisah Rasul 1 ayat 8 kita baca. Karena Tuhan memberi kita kuasa kepada orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus. Yang membantu mereka untuk hidup dalam kemenangan atas dosa. Tuhan yang lepas kita punya dosa. Tuhan gak lihat kita punya dosa mana. Gak lihat kita punya, udah gak lihat. Jangan bilang saya orang dosa, saya orang gak ada guna. Itu saya paling sebel. Kita bukan orang yang dosa. Kita adalah orang yang dipulihkan. Menjadi orang yang hidup baru. Kita diberikan kuasa. Lagi ada hujan. Tuhan berkati saya supaya hujan itu jangan turun dulu. Diberi kuasa. Anak kita sakit. Tuhan dalam nama Yesus anak saya sembuh. Kita diberikan kuasa. Mau gak praktekin? Ada kuasa gelap. Kesurupan. Dalam nama Yesus orang itu akan disembuhkan. Dipulihkan dalam nama Yesus. Kita diberikan kuasa. Mau gak kita gunakan? Jangan jam 12 anak kita sakit. Telepon boksu. Boksu. Ternyata datang anak gua sakit jam 12. Kalau jemaatnya ratusan. Boksunya udah umurnya tua. Teng datang ke rumahnya. Jalan. Si A sakit. Datang lagi, bayar lagi. Boksu. Anak cucu gua sakit. Boksunya lama-lama. Dapatnya istilah apa? Kadenya dut. Rari situ, rari sana. Kita beri kuasa. Anak kita sembuh. No? Kita beri kuasa. Kita dapat pekerjaan yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Itu Roh Kudus, kita diberikan Roh Kudus. Bah, itu hari Sabtu jangan gak datang. Sabtu Minggu ada pengucuran Roh Kudus. Nanti saya mau urapi saudara, saya mau bawakan rahasia tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu banyak. Kita merasakan seperti angin, rasakan seperti panas, rasanya seperti hujan. Nah, kalau mau bawa minyak, bawa, boleh minyak bawa. Ya, tapi kalau bawa minyak 1 kaleng 20 kilo, saya suruh bawa pulang. Ya, bawa minyak urapan sini. Nanti rumahnya diurapin. Dalam nama Yesus, baru pindah rumah. Aman. Kalau malam-malam dengar bisik-bisik, dalam nama Yesus, diurapin. Aman. Itu urapan kuasa Roh Kudus. Itu kan satu ada urapan, Tuhan ada kasih urapan. Keenam, kuasa apa yang diberikan bagi orang percaya? Kuasa apa? Tuhan Yesus percaya memberikan kuasa supaya kita apa? Melepaskan dosa kita. Supaya kita dulu orang yang nakal dikuduskan. Kuasa kita apa? Dulu kita orang malu, mau ngomong firman Tuhan gak berani. Tuhan sekarang pulihkan kita. Menjadi kita dipulihkan kuasa. Diberikan kuasa. Supaya kita jadi dibuat menjadi orang yang ciptaan baru. Di mana-mana kebaikan Tuhan. Di mana-mana kecintaan Tuhan. Diberikan kuasa. Supaya orang yang lemah jadi kuat. Orang yang mau cerai dipulihkan. Nah ini kita punya. Tuhan berikan kita kuasa.
Baru kita menerimain paspor surga, ikut Tuhan naik ke surga. Perantara Tuhan yang antar kita naik ke surga. Kan enak hidup kita. Nah, karena kita diberikan percaya sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Dia, kuasa yang diberikan pada kita. Dia naik ke surga, diberikan kita satu kuasa. Itu firman. Kalau kita baca Efesus 1 ayat 19 ya, kita baca dulu ya sama-sama ya. Ini mungkin ini belum enggak jalan, udah jalan ya. Beri. Efesus 1 ayat 19 dan 21 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus. Dan dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukin Dia sebelah kanannya di sorga jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan kerajaan. Tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Di dunia yang akan datang kuasanya kekal abadi. Kita diberikan kuasa, gunakan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Pakailah pikiran kita, pakailah hati kita, pakailah mulut kita. Selalu serahkan Tuhan, selalu memberi berkat pada orang yang ada di sekitar kita. Saya prinsip dulu. Saya berani memberi. Ya. Bantu orang-orang yang ada sekitar saya. Saya percaya Tuhan akan beri saya berlimpah-limpah. Itu kunci saya. Nggak tahu Tuhan dari mana Dia kirim pada saya nggak tahu. Tapi kalau saya lakukan, Tuhan berikan kita kuasa. Nah itu waktu awal tahun, sorry. Sorry ya, minum dulu ya, sorry. Waktu awal tahun, Tuhan bising-bising sama saya. David, kamu harus kuasa. Anak saya bilang, Papa, tanggal 3 kita udah mau berangkat Pak ke Korea. Kita mau ke Annyeonghaseyo, ke Korea. Tapi saya bilang, saya udah janji sama Tuhan, saya mau puasa nih. Kita kan puasanya, saya puasanya 3 hari non-eat, non-drink. Saya gak minum, gak makan. Hanya mulut saya selalu menyembah-nyembah Tuhan. Sampai hari ketiga terakhir, jam 12 saya tutup perjamuan. Anak saya khawatir juga, namanya sayang papanya. Papa kuat gak? I'm strong. Ada minuman kuasa Roh Kudus. Sampai di sana Korea, cuacanya lain, dingin, hujan es, salju. Tapi tetap menikmati kuasa Tuhan, selalu sehat. Jalan berkilo-kilo, naik ke gunung berkilo-kilo. Anak saya main es, saya gak mau kalah. Saya masih umur 18, ikut main es. Anak saya main sepeda es, ikut main sepeda es. Kenapa? Kuasa Tuhan urapin orang yang percaya. Kita orang percaya, kita bisa nikmati berkat Tuhan. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang gak bisa berkatin tuh, gak bisa loh. Gak bisa. Oh dingin dah, gue gak mau pergi lagi dah. Aduh gak enak loh, gue gak bisa makan. Saya dimakan cabai, masak juhi, goreng bahadu juhi. Satu, enak. Karena lidahnya masih bisa menari-nari. Urapan Tuhan tuh. Enak kan? Kita akan dapat urapan Tuhan. Wah hidupnya enak. Ketujuh terakhir. Kenaikan bagi orang percaya. Hidup berkemenangan. Kita hidup berkemenangan. Tepuk tangan. Berkemenangan. Bilang berkemenangan. Aduh, ini bukan kemenangan, ini letoy. Tahu letoy?
belum makan. Berkemenangan, bicara. Berkemenangan. Iya, kita hidup harus semangat. Berkemenangan. Kalau kita baca Roma 8 ayat 37, dia katakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya membuat hidup mereka menjadi pemenang. Pemenang. Gua sakit, Tuhan sembuhkan. Gua gak ada kerja, pasti dapat kerja. Gua gak punya pendamping, pasti dapat pendamping yang bagus. Jadi kita dapat mengatasi segala tantangan dan kemenangan atas dosa kita. Orang bilang, oh lu dosa. Saya bilang, gua gak dosa. Jadi dia memberikan kekuatan pada kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kita. Jangan dengar mulut orang. Kalau dengar mulut orang bisa sakit hati. Gua tahu si A begini, si B begini. Jangan mau dengar mulut orang. Lu mau ngomong apa, gua gak mau tahu. Toh? Nah, gua mau lebih dekat sama Yesus. Apa yang lu ke gereja, lu bukti begini-gini. Jangan mendengar, gua tetap mau cari Tuhan. Toh? Nggak ada orang yang bisa kita makan. Diri kita sendiri yang bisa kita makan. Betul? Diri kita yang bisa kasih kita makan. Jadi diri kita bisa mengangkat kita menjadi orang yang lebih hebat. Karena kita dekat sama Tuhan, urapan Tuhan turun. Jadi Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kenaikan Tuhan membawa orang percaya untuk membuka jalan hidup yang baru. Dia buka jalan hidup baru. Inilah jalanku, inilah ada kebenaran. Dia buka jalan pada hidup. Siapa bisa lawan kalau Tuhan sudah buka jalan? Gak bisa. Siapapun gak bisa halang. Karena kita punya. Saya tiap minggu diajak jalan sama teman-teman. Dia punya mobil, siapin mobil. Namanya orang tua semuanya. Orang udah pengusaha semuanya. Nah, tiap minggu dia mau ajak kita pergi jalan. Nah, tapi dia orang muda semuanya. Orang ada bukan orang percaya lain juga ada. Cuman saya bilang, saya mau doa. Dalam nama Tuhan Yesus boleh gak? Saya bilang boleh, doa. Setiap kita jalan kita berdoa. Jadi mereka senang merasakan kita itu membawa berkat pada mereka. Jadi kita hidup harus membawa berkat pada teman-teman kita dan saudara kita. Nah, itu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku yang ada di sorga. Dan kamu akan melihat aku dan melihat dia. Kita akan melihat kuasa Tuhan turun dalam setiap anak Tuhan. Tepuk tangan untuk kenaikan Tuhan Yesus. Oke, kita silakan naik, kita akan tutup. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang jamah kami. Engkau yang berikan kami luar biasa. Ampunlah atas kesalahan kami. Atau dosa kami. Tidak sempurna kami. Atas kenaikan-Mu yang buat kami menjadi kemenangan dalam hidup kami. Kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Oke, kita berdiri, kita nyanyi dulu sebuah lagu. Kita menjadi pemenang, amin. Kemenang. Ku menang Semangat. bersama Yesus Tuhan. Semangat. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang, Kita menang segala-galanya. atas segala sedang. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sedang. Haleluya, haleluya, ku menang.
Tuhan Yesus, kenaikan Yesus menegaskan bahwa kuasa-Mu yang luar biasa. Engkau meneguhkan janji-janji-Mu pada setiap anak-Mu. Kami telah terima firman-Mu, kami akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Kami akan terima kuasa mujizat-Mu. Dalam nama Bapa Roh Kudus, Engkau nyertain kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Atas kenaikan-Mu Tuhan yang memberikan kami sebuah pengharapan lagi Tuhan. Untuk kami dapat menjalani hidup kami lebih baik lagi Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biar melalui persembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memperluas kerajaan-Mu baik di bumi dan di surga Tuhan. Sebentar kami siap memberikan yang terbaik Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Untuk pengumuman yang pertama, doa fajar diadakan setiap Senin sampai dengan Jumat jam 5 pagi. Dan untuk besok tetap diadakan seperti biasa jam 5 pagi via meeting Zoom. Jadi Bapak Ibu yang punya waktu untuk ikut dalam doa fajar, kami mengundang untuk ikut sama-sama dalam doa fajar sebelum memulai aktivitasnya. Kemudian yang selanjutnya, ini ibadah pencurahan Roh Kudus yang akan diadakan 4 kali, yaitu tanggal 11, 12, Sabtu dan Minggu, dan juga minggu depannya lagi di tanggal 18 dan 19 itu Sabtu dan Minggu juga. Semuanya akan diadakan jam 5 sore, onsite di tempat ini. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama ikut dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, biar sama-sama merasakan lawatan dan hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Selanjutnya, ibadah hari Minggu tanggal 12 Mei tetap diadakan seperti biasa jam 10 pagi. Lalu selanjutnya, jadi hari Minggu ada 2 ibadah, pagi jam 10 dan juga sore jam 5 itu ibadah pencurahan Roh Kudus. Jadi selanjutnya, ibadah Sunday School atau sekolah minggu juga diadakan seperti biasa, setiap hari Minggu jam 10 bersamaan dengan ibadah raya. Jadi saya mengundang Bapak Ibu yang masih memiliki anak kecil, saudara, tetangga boleh sama-sama diajak, biar diajarkan untuk mengenal Tuhan sejak dari usia yang kecil. Selanjutnya, kalau sudah tidak ada, saya mengundang pendoa syafaat untuk maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama.
kita yang dahsyat. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya semua berjalan dengan baik dan lancar di dalam pengurapannya Tuhan sendiri. Dan kami percaya setiap kami yang hadir membuka pintu hati kami pasti diberkati Tuhan Yesus. Paling tidak ada pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan kami, ada semangat yang baru Tuhan Yesus, karena firman yang ditaburkan adalah firman yang hidup yang mengajar kami bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga dan kenaikan Tuhan menjadi sesuatu yang berarti buat setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Ada jaminan kemenangan, ada jaminan keselamatan, ada jaminan pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Tidak pernah sia-sia mempercayakan iman kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya setiap kami yang hadir, kami pulang dengan suatu perubahan sikap di dalam kehidupan kami yang mungkin dulu sering khawatir akan keadaan hidup kami, tapi dengan firman yang ditabur hari ini kami kembali menjadi kuat ya Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami di dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir Tuhan. Kami berdoa biar di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus hari Sabtu ini Tuhan yang panggil mereka. Dan semua kami Tuhan yang hadir Tuhan siang hari ini, Tuhan juga panggil lagi untuk ikut di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus hari Sabtu ini jam 5 sore. Karena kami tahu Tuhan Yesus di dalam ibadah kami, pengikut pesertaan kami tidak pernah sia-sia. Tuhan yang melawat di dalam setiap ibadah, Tuhan yang hadir di dalam setiap ibadah, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu di dalam setiap ibadah. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, janji-Mu itu digenapi bahwa di dalam ibadah itu ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan Tuhan. Jadi Tuhan pastikan setiap kami juga hadir dalam ibadah Tuhan Yesus hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik Tuhan. Tuhan juga kami berdoa teman-teman kami juga Tuhan urapi sehingga Sabtu juga boleh hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi ada masalah Tuhan lepaskan mereka satu persatu ya Tuhan. Yang lagi terhimpit dengan masalah utang piutang Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat Tuhan sehingga Tuhan juga tolong campur mereka. Sehingga Tuhan yang bebaskan, lepaskan mereka Tuhan. Beri pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat juga siang hari ini. Tambahkan dengan hikmat marifat yang baru Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan terus jagai kesehatannya. Berikan umur panjang Tuhan. Terus untuk menjadi pemimpin di dalam setiap kami Tuhan Yesus di domba-domba di tempat ini. Beserta dengan Ibu Gembala dan anak cucu mantu. Terus tolong menjadi berkat ya Tuhan dimanapun mereka berada. Karena kami percaya Tuhan keluarga ini sudah dipakai Tuhan untuk menjadi berkat ya Bapak. Biar mereka terus mengikuti panggilan yang Tuhan sudah nyatakan untuk keluarga besar Bapak Gembala kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap Tuhan teman-teman kami yang melayani pada saat siang hari ini. Berkati mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Usaha mereka berkati, kesehatan mereka berkati, pelayanan mereka terus tambahkan dengan sesuatu yang baru ya Tuhan. Dan biarlah semuanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Kami berdoa biar bangsa ini terus berada di dalam hatinya Tuhan, pikiran Tuhan, rencananya Tuhan Yesus. Kami percaya kalau di dalam pikirannya Tuhan pasti Tuhan sedang mengkonsep, memikirkan hal-hal yang baik untuk negara kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin yang saat ini masih memimpin Indonesia ini Tuhan jamah, beri kesehatan, berikan hikmat marifat untuk terus mengatur bangsa kami Tuhan sehingga semuanya terus berada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, di dalam suatu yang hal-hal yang baik yang Engkau nyatakan untuk Indonesia. Sampai nanti bulan Oktober akan menjadi Tuhan penyerahan kekuasaan kepada presiden yang baru, Tuhan juga terus mengawal. Kami berdoa untuk presiden yang baru juga Bapak Tuhan Prabowo yang sudah ditetapkan Tuhan melalui Tuhan KPU juga Tuhan juga jamah. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati juga yang terus mengasihi rakyat bangsa ini Tuhan Yesus. Beserta dengan wakilnya Tuhan juga jamah, Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, nanti susunan kabinet yang terpilih juga kami percaya Tuhan datang daripada Tuhan sendiri yang bukan untuk kepentingan golongan atau kepentingan organisasinya tapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani baik
baik itu gembala, rasul, nabi, pengajar, guru-guru juga Tuhan berkati. Bahkan gereja-gereja terus Tuhan berkati, pakai menjadi saluran berkat-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi mereka tegak lurus di dalam ajarannya Tuhan dan terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan yang cukupi semua kebutuhan mereka, Tuhan yang jamin semua apapun yang menjadi kerinduan mereka, dan Tuhan nyatakan terus kuasa-Mu untuk setiap para pemimpin rohani kami, dan juga Tuhan Yesus untuk gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya doa kami pada saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua Tuhan, sebentar juga kami mau pulang, berpisah satu sama yang lain, biarlah berkat-Mu akan menyertai kami. Bapak Gembala akan berdoa buat berkat-berkat Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau telah berikan kami hadiah, kuasa-Mu, nyembahan berkat-Mu pada kami. Kenaikan-Mu telah naik ke sorga. Siapkan fasilitas pada setiap anak-Mu. Anak-Mu yang lemah dikuatkan, anak-Mu yang sakit disembuhkan, anak-Mu yang kurang dicukupkan, anak-Mu punya masalah diselesaikan. Engkau yang jamah kami, Engkau angkat kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau yang urapin kami di ujung rambut di bawah kaki kami. Kami akan terima kemenangan demi kemenangan. Persekutuan pada hari ini, kami ucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Katakan amin.